السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 31. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang taat kepada Allah, yakni solat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, masjid adalah rumah Allah yang kita muliakan, yang kita anggap tempat yang paling suci. Dari sekian luas wilayah, lokasi atau tanah, apakah di Kota Padang ini atau di mana saja, maka tempat yang suci itu adalah masjid. Karena di masjid kita menyembah Tuhan yang maha suci. Masjid adalah rumah Allah yang suci, menyembah Tuhan yang maha suci. Maka untuk memasuki masjid ada aturan mainnya. Aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang barusan kita baca, surat Al-A'raf ayat 31. Di antara aturan main masuk ke dalam masjid itu adalah khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih pakaian, baju dan celana yang bagus apabila memasuki masjid. Ini perintah Allah Bapak Ibu, disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu mesti kita lakukan. Setiap kali kita memasuki masjid harus mencari pakaian yang layak. Jangan sampai jamaah rahimakumullah berbeda pakaian kita menghadap Allah dengan menghadap manusia. Kalau pergi dinas, kalau pergi bekerja, kita berpakaian yang bagus. Apalagi Bapak Ibu pergi menghadiri pesta pernikahan.
Kalau pai barale baju yang paling rancak, yang paling mahal, yang paling elit. Bahkan kalau bisa ndak ada orang lain yang serupa bajunya je baju awak. Awak cari yang paling rancak baju kalau pai barale. Tapi ketika masuk ke dalam masjid, kita kadangkala memakai pakaian ala kadarnya, memakai pakaian sekedarnya. Jamaah rahimakumullah, ternyata tidak boleh begitu. Yang sangat dianjurkan oleh Allah adalah memakai pakaian yang bagus, yang indah. Apa ukurannya? Ukurannya tentu yang pertama adalah pakaian kita itu menutup aurat. Menutup aurat. Baik baju kita, celana kita mesti menutupi aurat. Saya yakin Bapak Ibu, pakaian kita sudah menutupi aurat. Tapi kadang ada terjadi masalah ketika bapak-bapak ruku. Pada saat solat ketika ruku, maka ada yang nampak punggungnya, ada yang nampak pinggangnya, ada yang nampak pinggulnya. Bajunya pendek, lalu ruku, ternyata terbukalah pinggulnya. Dia pun tidak memakai lapisan di dalam atau singlet dan namanya, atau ya baju kaos yang di dalam, tidak pakai lampisan. Akhirnya terbuka auratnya. Ini biasanya bapak-bapak yang banyak masalah ini. Kalau ibu-ibu sudah pasti pakai talakuang, ibu-ibu pakai mukenah. Jadi apa-apa yang banyak masalah ini, ketika ruku nampak punggungnya, maka terbukalah auratnya. Berarti tidak sesuai dengan pakaian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi untuk menyembah Allah ini mesti kita berpakaian yang rapi. Kadang Pak, manamui lurah awak, manamui ketua RW minta tanda tangan, wak pakai baju rancak, wak pakai sopan santun berpakaian. Tapi ketika menghadap Allah, kadang ala kadarnya. Nauzubillah. Jadi itu aturan yang pertama, pakaian yang bagus itu adalah menutup aurat. Mau pakaian apa saja, mau gamis, mau batik, mau levis, mau kaos, mau katun, serah. Yang penting aturannya adalah menutup aurat. Berikut adalah mesti bersih. Bersih dari apa Bapak Ibu rahimakumullah? Bersih dari najis. Bersih dari najis. Pastikan pakaian yang kita bawa untuk solat ini dari pagi tadi wak pakai Pak. Solat zuhuri koyo baju awak, beko asari koyo baju awak balik, maghrib beko alunyo tiba di rumah koyo baju awak lain. Bisa tak kita memastikan baju kita, pakaian kita tidak kena najis? Kalau bisa memastikan, bisalah baju itu dipakai untuk solat. Tapi kadang Bapak Ibu, najis itu datangnya dari dalam. Misalkan mohon maaf bapak-bapak yang sudah buang air kecil, masih adoyo balabiah lain. Lah sudah bersuci, kironyo lah selesai itu menetes juga 2 tetes. Kedua lah berhadas awak kan, bernajis pakai awak. Akhirnya juga merusak. Tidak bagus juga dan tidak boleh dipakai untuk sholat. Jadi bersih. Mesti baju yang kita pakai ini adalah bersih, rapi. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah menutup aurat, pakaian kita itu kita pastikan bersih. Ala seharian bakar joa, kira-kira karena indak baju awak tu selawat awak tu dia najis. Tu awak yang tahu ya Pak Ibu. Di mawak duduk, di mawak singgah, di mawak namanya mengopi, di mawak makan. Bisa saja awak nan tahu baa kondisi pakaian awak. Maka pastikan pakaian kita itu tidak terkena najis, atau mungkin terkena hadas dari dalam. Terkena hadas dari dalam. Berikut tentu adalah tidak ketat. Tidak ketat. Sebenarnya Bapak Ibu, yang khusus bagi ibu-ibu, menutup aurat ini bukan waktu solat saja Bu. Ada ibu-ibu pas ketika solatnya tutup auratnya, cari talakuang. Ya talakuang pakai rok, talakuang apa kan. Tapi ketika selesai solatnya buka sudah jilbab dibuka ya balik, kembali pakai rok pendek balik, enggak, ya masuk ada. Jadi ibu-ibu menutup auratnya bukan pas solat saja, selamanya, ya kan. Ketika keluar dari rumah
wajib menutupi aurat. Ini mesti diperhatikan oleh khusus ibu-ibu yang di belakang. Kau pasca solat ibu cari talakuang. Sudah solat ibu buka talakuang, rambut tak buka ya belia. Tu mangana mau itu. Padahal menutup aurat adalah wajib. Ini diantara yang mesti kita perhatikan. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.